Ada 3 kondisi Yesus saat manusia. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Allah Gaifu. Saya memberi edukasi ya, dalam Bingkai Indonesia Pancasila ada 3 kondisi Yesus saat jadi manusia. 1. Yesus anak manusia. Di keyakinan lain disebut Yesus putra Maryam. Yesus anak manusia. Dari bayi owek-owek sampai umur 29 tahun. Itu disebut Yesus anak manusia. Ya. Dia Tuhan atau bukan? Bukan. Di kitab keyakinan lain disebut Yesus putra Maryam atau Isa putra Maryam. Disebut sebanyak 23 kali. Ya, Isa putra Maryam pasti bukan Tuhan, ya bukan. Namanya juga manusia, ya. Ya, tumbuh dari bayi jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, terakhir jadi tukang kayu ya, sekolah, kuliah segala Yesus mah. Ya, ada tayangan saya bukti Yesus kuliah. HTD kalau ngomong pasti ada backup ayatnya. Ya, itu Yesus anak Maryam atau Yesus anak manusia. Kondisi kedua, Yesus nabi atau diutus oleh Allah. Yesus diutus oleh Yesus yang roh. Allah itu Yesus yang roh ya. Yesus fisik manusia diutus oleh Yesus yang roh. Bingung Pak, bingung jangan dipelihara. Di kitab keyakinan lain disebut Yesus itu nabi. Nabi atau utusan begitulah. Isa utusan atau nabi disebut sebanyak 14 kali. Sama di Alkitab juga ya. Yesus nabi iya. Matius 21 ayat 11 Nabi Yesus dari Nazaret. Markus 6 ayat 4 juga Yesus mengatakan, aku seorang nabi ditolak di tempat kelahiranku, rumahku dan di rumahnya sendiri ya, di keluarganya sendiri. Ya, jadi itu Yesus nabi. Kondisi ketiga ini dia Isa Al-Masih atau Yesus yang roh, yang Allah. Setelah bangkit, jadi Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu Allah setelah bangkit. Sama ya, di kitab keyakinan lain disebut Isa Al-Masih. Al-Masih itu Mesias yang roh, Allah. Disebut 11 kali. Masalahnya adalah ya tidak berani ya, karena ini konteks waktu. Yesus yang manusia sudah tidak ada. Yesus nabi sudah tidak ada. Sekarang ini Yesus Allah yang roh itu. Tuhan Allah yang roh. Tapi nggak berani toh. Ya, diumpetin terus toh. Kedar Arab tidak berani menyebut Yesus itu, Isa itu Al-Masih. Al-Masih artinya Allah. Yang dikeluarkan selalu Yesus putra Maryam dan Yesus Nabi. Itu doang. Lah Yesus Isa Al-Masih disebut 11 kali kok. Anda nggak berani toh? Atut Pak, atut. Sama di Tritunggal juga gitu. Tritunggal itu tahu Yesus jadi manusia, tahu Yesus itu nabi, diutus Allah, tahu. Yesus itu Tuhan Allah setelah naik ke surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah, tahu, tapi tidak berani atut. Sama dengan Kedar Arab juga sama, atut. Padahal di ayat Alkitabnya ada, di kitab mereka juga ada, ditulis 11 kali. Di Alkitab Yesus Allah itu juga 11 kali juga. Ya. Paham sekarang? Ada 3 kondisi waktu Yesus jadi manusia. Sebagai anak manusia 1-29, kemudian sebagai nabi atau diutus oleh Allah 30-33. Ini udah nggak ada. Anak manusia sudah nggak ada, nabi sudah nggak ada. Yang sekarang ada Yesus yang Allah. Tuhan Allah yang roh itu satu-satunya. Di kitabmu juga ada ditulis Isa Al-Masih 11 kali. Di Alkitab juga Yesus Allah, Tuhan Allah itu juga 11 kali.
Wahyu 1 ayat 8 ya, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 21 ayat 6, Kisah Para Rasul 10 ayat 15 ya, Wahyu 3 ayat 7 dan 14, Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 22 ayat 7 ya. Tapi Tritunggal nggak berani nyebut. Tritunggal yang selalu disebut Yesus manusia, Yesus sujud, yang itu sudah tidak ada. Kedar juga sama, agama Kedar yang dikoar-koarkan Yesus putra Maryam dan Yesus nabi, yang itu sudah tidak ada. Yang sekarang ada adalah Yesus Kristus Isa Al-Masih yang Allah, Ruhullah wa kalimatuhu, Allah Maha Suci, Maha Tinggi itu. Siapa bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus back to the scripture, kembali ke Alkitab murni dan konsekuen, Alkitabnya Kristen. Buang itu Alkitab Tritunggal, Alkitab tercemar itu. Pakai Alkitab Kristen yang di Perjanjian Baru ada huruf merah. Ada yang berani? Nggak berani, Pak. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus back to the scripture, kembali ke Alkitab murni dan konsekuen, Alkitab Kristen. Haleluya, amin.